رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان 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 سكون حمدا وشكرا لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk mengingat diri sendiri dan mengajak kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang tidak sekadar menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, tetapi juga yang mengandung kesadaran bahwa semua itu sebagian dari kebutuhan hidup. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih dikaruniai umur berjumpa dengan Ramadan tahun ini serta kemampuan melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang 6 keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah malam yang penuh kemuliaan. Ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu bisa beribadah di dunia ini dalam jangka waktu yang lama karena Allah menjadikan usia mereka panjang-panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun usia mereka rata-rata hanyalah antara 60 hingga 70 tahun, akan tetapi Allah menganugerahkan Lailatul Qadar kepadanya. Dengan adanya Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad berkesempatan mendapatkan pahala yang besar meskipun hidupnya tidak lama di dunia ini. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke suatu tempat di langit yang pertama yang bernama Bait Al-Izzah. Dalam tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan, Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan, Zabur diturunkan pada malam 18 Ramadan. Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Al-Baihaqi. Tahap yang kedua, turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah di langit yang pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tahap kedua ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq adalah yang pertama diturunkan kepada beliau di Gua Hiro dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dan hal itu menurut sebagian ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai malam nuzul Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar, Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya.
Allah memberitahukan kepada mereka siapa saja yang lahir, mati, ditimpa musibah, sakit, sehat, dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya, dan lain sebagainya dalam kurun 1 tahun ke depan. Tafsir Al-Qutubi, An-Nasafi, dan lainnya menjelaskan bahwa itulah makna dari ayat Bismillahirrahmanirrahim fiha yufarraqu kulla amrin hakim. Artinya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Yang keempat, amal solih pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal yang dilakukan selama 1000 bulan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Yang kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Baginda Nabi SAW bersabda yang artinya, jika tiba Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun dengan serombongan malaikat lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang berdiri atau duduk mendoakan dan berzikir mengingat Allah. Mereka turun dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang terakhir atau yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi para wali dan orang-orang yang melakukan ketaatan. Pada malam itu, setan tidak dapat berbuat buruk kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Mungkin saja ia terjadi pada 1 malam di antara malam-malam Ramadan. Mungkin pada malam pertama, malam ke-9, atau malam-malam yang lain. Akan tetapi, kemungkinan besar ia terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengapa Lailatul Qadar keberadaannya dirahasiakan? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita senantiasa beribadah terus-menerus tanpa henti pada setiap malam di bulan Ramadan. Sahabat istiqamah yang dirahmati Allah, apa yang semestinya dilakukan ketika tanda Lailatul Qadar? Yang dilakukan adalah menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah, seperti memperbanyak membaca istighfar, zikir, sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid, dan lain sebagainya. Serta memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Dan memperbanyak membaca doa yang paling banyak dia baca oleh baginda Nabi SAW, baik pada Ramadan ataupun di luar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya,
Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah dengan dilandasi keimanan dan mengharap ridho Allah semata, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, itulah tadi ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.